Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi terjebak di satu lingkaran yang sama? Udah coba berobat ke sana kemari, tapi keluhan non-medis yang dirasa, kok ya balik lagi, balik lagi. Nah yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa sih siklus yang melelahkan ini bisa terus terjadi? Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini rasanya ngena banget kan? Rasa sakitnya sendiri tuh udah berat. Tapi yang sering kali jauh lebih berat adalah rasa malu. Takut kalau itu semua terjadi di depan banyak orang. Tatapan mereka yang kasihan atau malah takut, nah itu yang bikin rasanya makin sakit. Rasanya mungkin semua cara udah dicoba. Pindah dari satu terapis ke terapis lain, udah habis waktu, tenaga, apalagi biaya. Sempat ada momen merasa baikan, tapi kok nggak lama kemudian gejalanya nongol lagi. Akhirnya yang ada cuma rasa lelah dan mungkin sedikit putus asa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang mungkin sering banget Anda tanyakan ke diri sendiri, apalagi pas lagi sendirian. Kenapa sih ini semua kayak nggak ada habisnya? Kenapa gejalanya selalu kambuh lagi? Jawabannya, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya sederhana. Karena kebanyakan pengobatan itu cuma fokus ngobatin gejalanya. Sakit kepala diobatin sakit kepalanya, rasa cemas dikasih penenang, mimpi buruk ya udah dianggap bunga tidur. Ini semua cuma solusi sementara karena akar masalahnya nggak pernah tersentuh sama sekali. Analogi ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Coba bayangin, kaki Anda ketusuk paku. Terus Anda minum obat pereda nyeri. Pasti enakan kan? Tapi itu cuma sebentar. Selama paku itu masih nancap di kaki Anda, ya rasa sakitnya pasti bakal balik lagi. Bahkan bisa jadi infeksi kan? Nah, dalam konteks gangguan spiritual, si paku yang dari tadi kita omongin ini, itulah yang disebut buhul sihir. Ini adalah intinya, pusatnya, sumber masalahnya. Jadi selama si paku ini belum ditemukan dan dibereskan, penyembuhan yang tuntas itu ya nggak akan pernah bisa dimulai. Sekarang, kita coba bahas dampak lain yang seringkali terasa jauh lebih berat dari sakitnya itu sendiri, yaitu beban mental dan sosial saat proses pengobatan kita jadi tontonan orang lain. Ini nih, biaya-biaya tak terlihat yang harus kita bayar. Kehilangan harga diri dan privasi, rasa cemas kalau tiba-tiba kumat di depan umum, merasa jadi beban finansial buat keluarga, khawatir aura tersingkap pas lagi terapi, dan yang paling berat, menahan rasa malu dari tatapan orang lain. Ini harga yang terlalu mahal kan? Karena prinsipnya sederhana, proses penyembuhan itu seharusnya nggak bikin kita kehilangan kehormatan. Ikhtiar untuk sehat itu penting banget, tapi menjaga martabat dan harga diri kita, itu juga wajib. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Sekarang ini udah ada jalan yang baru. Sebuah metode yang modern, tapi akarnya tetap syar'i yang didesain untuk mengembalikan kendali proses penyembuhan ini kembali ke tangan Anda. Coba deh lihat perbedaannya, jauh banget. Kita geser dari yang tadinya serba publik dan bikin kita bergantung, jadi sebuah metode yang mandiri, privat, dan sepenuhnya bisa kita kendalikan. Dari yang tadinya berisiko bikin malu dengan biaya yang terus berulang, kita beralih ke solusi yang efisien, aman, dan nyaman di rumah sendiri. Konsepnya adalah menggabungkan dua hal terbaik. Kita pakai panduan teknologi modern biar lebih presisi, tapi akarnya, pondasinya, tetap kokoh berpegang pada tuntunan sunnah dan kitab-kitab para ulama yang terpercaya. Cara kerjanya juga sistematis banget. Pertama, Anda tinggal catat semua gejala dan mimpi secara pribadi, aman, cuma Anda yang tahu. Kedua, asisten AI akan bantu menganalisis pola dari data Anda, mencari hubungan yang mungkin kita lewatkan. Ketiga, data ini langsung dicocokkan dengan referensi dari 5 kitab ruqyah rujukan. Dan terakhir, Anda akan menerima diagnosis yang presisi dan personal untuk bantu Anda menemukan di mana letak paku atau buhul sihir itu. Saat kita berhasil mengambil alih kendali ini, yang kita dapatkan itu bukan cuma ketemu sumber penyakitnya loh, tapi ada banyak banget manfaat lain yang bisa benar-benar mengubah hidup kita. Yang pertama, jelas soal finansial. Coba bayangkan, potensi penghematan bisa sampai puluhan juta rupiah. Uang yang tadinya mungkin terus keluar untuk biaya terapi yang nggak pasti dan berulang-ulang, sekarang bisa dihentikan. Kita berhenti bakar uang untuk solusi yang sifatnya cuma sementara. Tapi ini lebih dari sekedar hemat uang. Ini soal privasi total, bisa berikhtiar dengan tenang tanpa ditonton. Ini soal metode yang sesuai syariat, jadi hati pun lebih tenang. Ini soal mengembalikan kedamaian di keluarga, mengambil kembali peran kita. Dan yang terpenting, martabat kita terlindungi. Nggak ada risiko aura tersingkap. Dan semua ini bukan teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata selama 7 tahun.
Pada akhirnya, tujuan dari semua ikhtiar ini cuma satu, mengambil kembali ketenangan kita, mengambil kembali kendali penuh atas hidup kita. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke diri Anda masing-masing. Apakah Anda akan terus-menerus mengobati lukanya saja yang sakit lagi dan lagi, atau Anda sudah benar-benar siap untuk mencabut paku yang jadi sumber dari semua rasa sakit ini?